Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Geikutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya, Ars bersama Riene dan Chiyome menerima sebuah misi untuk melindungi sebuah desa dari para bandit. Alhasil, Ars berhasil menaklukkan para bandit bersama Riene dan Chiyome di sebuah desa di luar kota Ronstadт. Namun untuk membawa mereka semua ke Ronstadт, Ars butuh transportasi yang memadai. Jadi, karena itulah Ars kembali seorang diri ke Ronstadт untuk meminta bantuan dari Serikat Tentara Bayaran. Sesampainya di Serikat, Ars menceritakan semuanya kepada staf guild. Namun, para staf guild awalnya malah menganggap Ars lagi ngibul. Tapi setelah kedatangan dari Brad dan melakukan beberapa diskusi, para staf guild setuju akan memberikan bantuan untuk mengurus transportasi dan akan melapor ke ketua guild. Singkatnya, Ars berhasil mendapatkan bantuan dari salah satu kelompok pedang perak yang memiliki pengaruh besar di Serikat. Setelah Ars meninggalkan Serikat, staf guild datang menemui Brad dengan membawa sesuatu yang tampak seperti permintaan pekerjaan. Staf guild memberitahu Brad bahwa ketua guild telah memberi izin atas pemindahan para bandit. Staf guild yang menyadari Ars tidak lagi bersama Brad bertanya kemana pria yang satunya. Brad memberitahu staf guild kalau dia kembali ke desa untuk melihat teman-temannya. Staf guild sedikit menggerinyit mendengarnya. Itu karena staf guild baru saja akan mau membahas tentang pembayaran untuk mereka atas penangkapan para bandit. Brad memberitahu staf guild untuk tidak khawatir karena mereka akan kembali ke guild setelah pemindahan para bandit. Brad bilang karena terserah kelompoknya untuk menangani pemindahan mereka, apakah guild bisa menyiapkan beberapa gerobak untuknya. Staf guild menjawab karena ini adalah permintaan resmi guild, jadi pasti bisa mengatur beberapa kereta untuk Brad. Staf guild lalu menyerahkan permintaan itu pada Brad dan bergegas kembali ke guild. Setelah staf guild pergi, Brad menoleh ke arah Mil yang berada di sampingnya. Saat mereka berdua meninggalkan gedung Serikat, Brad bergerak melalui jalan pagi yang ramai sambil mengobrol. Brad bertanya apakah para bandit yang mereka tangkap adalah yang dia pikirkan. Mil menjawab dengan suara rendah, bilang kalau dia juga curiga. Utusan itu menyebutkan tempat persembunyian mereka di dekat desa itu. Jumlah anggota terdengar benar juga. Hal itu membuat Mil tidak akan pernah mengira mereka akan menjadi yang pertama ditangkap. Brad merasa ini akan memperumit rencananya. Namun, bagi Brad ini juga ada hikmahnya dalam fakta bahwa orang-orang itu ditangkap dan tidak langsung dibunuh, yang berarti kelompoknya dapat melanjutkan ke langkah berikutnya tanpa perlu menangkap mereka sendiri. Sekarang rencananya sudah berjalan, jadi dia hanya perlu melakukan perannya juga. Brad menyuruh Mel memanggil kurir itu untuk temui dia di rumahnya. Sebagai tanggapan, Mil hanya membungkuk untuk mengakui instruksi Brad dan menyelinap diam-diam ke kerumunan. Setelah Mil pergi, Brad menatap ke langit biru sambil memikirkan kembali Ars yang diajak berbicara beberapa waktu yang lalu. Brad dalam pikirannya berkata, akankah datang suatu hari di mana pedang tidak perlu lagi dihunuskan. Keesokan paginya, Ars meninggalkan Lalatoya menuju desa tempat Ariane dan Chiyome berjaga-jaga. Karena Ars telah membuat titik teleportasi di hutan yang terletak di pinggiran desa,
Sekarang Ars melihat desa dari jauh dan sepertinya tidak ada yang berubah sama sekali. Setelah masuk melalui gerbang dan menuju alun-alun, Ars memperhatikan bahwa para bandit masih terikat. Mereka semua memakai ekspresi gelap, mungkin karena mereka ditinggalkan dalam cuaca semalam. Ariane dan Chiyome muncul dari suatu tempat yang lebih dalam di dalam desa saat Ars sedang memeriksa para bandit. Ariane lalu bertanya tentang apakah Ars berhasil membuat pengaturan untuk mengangkut mereka ke kota. Ars menjawab dengan mengatakan kalau dia berhasil dan akhirnya diputuskan bahwa pedang perak akan memindahkan mereka. Ariane mengangguk mendengar nama familiar yang pernah mereka kerja di masa lalu. Ariane juga tampak menganggap mereka cukup terampil. Meskipun Ars belum pernah secara langsung melihat Brad dan Mil bertarung. Tapi Ars yakin mereka lebih dari mampu. Ariane bilang kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tapi Ariane tidak melihat mereka di sini. Jadi Ariane bertanya kapan mereka akan bertemu dengannya di sini. Ars ingat percakapan sebelumnya di kuil dengan Brad tentang kedatangan tim transportasi. Ars memberitahu Ariane kalau mereka akan berada di sini paling cepat sekitar setengah hari ini. Mungkin lebih dekat ke malam hari, tergantung bagaimana persiapan di kota. Ariane kemudian merentangkan tangannya dan memutar baunya untuk melepaskan sebagian kekakuannya. Ariane berharap dia dan lainnya tidak memiliki masalah lagi. Di antara ucapan Ariane dan penampilannya yang lelah dan reaksi aneh para bandit, Ars mendapat kesan bahwa sesuatu telah terjadi saat dia pergi. Ars mendekat untuk berbisik di telinga Ariane. Ars bertanya apakah yang terjadi dengan para bandit-bandit ini. Ariane membiarkan bahunya merosot, terlihat sangat lelah. Ariane menjawab dengan mengatakan kalau ada beberapa penduduk desa menyerang para bandit yang ditahan tadi malam. Sehingga hal itu membuat 2 dari mereka meninggal karena luka-luka mereka. Setelah mendengar jawaban Ariane, Ars cukup terkejut mendengarnya. Namun, apa yang terjadi dengan para bandit, Ars sama sekali tidak terlalu bersimpati. Mengingat kejahatan yang telah mereka lakukan dengan penduduk desa ini, jadi sudah sewajarnya mereka balas dendam. Ariane menahan diri untuk tidak menguap dan mengusap kantuk dari matanya. Ariane berkata cukup sulit untuk membuat mereka tenang. Sebagai tanggapan, Ars menyarankan Ariane untuk istirahat dan menyerahkan penjagaan mereka padanya sampai kelompok transportasi tiba. Ars juga teringat kalau Glennis membuatkan Ariane sarapan cepat. Ars mengeluarkan sebuah benda yang terbungkus daun tanaman besar dari kantong kulit yang tergantung di pinggangnya dan memberikannya kepada Ariane. Indem itu seperti persilangan antara hotdog dan sandwich. Diisi dengan sayuran kukus, sosis, panggang, dan keju. Setelah menerimanya, Ariane berterima kasih pada Ars. Dengan begitu, Ariane pergi ke rumah terdekat dengan sarapan Glennis di tangan. Ars kemudian mengeluarkan versi yang lebih kecil dari barang yang dibungkus daun yang telah dia serahkan sebelumnya kepada Ariane dan Chiyome. Saat bungkusan itu dibuka, Ponta bergegas maju dan menarik barang, daun, dan semuanya dan tampak sangat lapar. Karena masih ada waktu sebelum Silver Blades tiba, jadi Ars memutuskan untuk menghabiskan waktu menonton Ponta makan sambil mengawasi para bandit. Matahari telah naik tinggi ke langit pada saat Ponta akhirnya bangun setelah tidur siang sebentar di atas kaki Ars. Dan pada saat itu juga Ars, Ariane, dan Chiyome mendengar suara gerobak dengan ditarik kuda di luar gerbang desa. Setelah melakukan peristirahatan sementara, Ariane meregangkan tubuhnya dengan sempurna menekankan bentuk dadanya. Hal itu menarik perhatian beberapa bandit yang berbaring di alun-alun. Melihat tindakan mereka itu, Ars dalam pikirannya menduga kalau itu adalah sifat asli pria yang menyedihkan. Sementara pikiran Ars mengembara ke hal sepele seperti itu, Ars akhirnya melihat seseorang naik ke alun-alun.
Brad melompat dari kudanya sambil berkata kalau dia berharap bisa mengejar Ars, tapi dia rasa Ars terlalu cepat untuk mereka. Atau lebih tepatnya Brad cukup terkejut karena Ars bisa tiba lebih dulu. Sebagai tanggapan, Ars bilang untuk anggap saja kakinya juga kuat. Ars mengabaikan subjek saat Ars melirik ke belakang bahunya, melihat Mil menunggang kuda, 2 gerobak untuk mengangkut para bandit, dan sekitar 15 tentara bayaran. Ars juga melihat seorang pria berpakaian berbeda dari yang lainnya, melompat turun dari gerobak. Pria itu lalu melihat sekeliling desa dengan setumpuk dokumen di tangannya. Keributan pecah di seluruh desa saat tim transportasi tiba di alun-alun desa. Penduduk desa dengan ragu-ragu mengintip dari gedung tempat mereka bersembunyi. Brad memandangi bandit-bandit yang ditahan dalam posisi berjongkok di alun-alun. Brad berkata kalau ini adalah pemandangan yang cukup mengesankan. Mil segera menginstruksikan tentara bayaran lainnya untuk memuat para bandit ke dalam gerobak. Setelah lebih selusin bandit yang dimasukkan ke dalam tahanan 2 gerobak, Mil langsung melaporkannya pada Brad. Setelah menerima laporan dari Mil, Brad bilang sesuai rencana 5 penjaga akan tetap di desa, sementara yang lainnya akan kembali ke kota bersama tim transportasi. Tentara bayaran segera mengatur tugas mereka sesuai dengan instruksi dari Brad, meskipun mereka membuat Ars agak bingung. Brad jelaskan ketika dia mendiskusikan masalah ini dengan Tuan, dia memutuskan untuk mengirim seorang juru tulis untuk memeriksa kerusakannya. Jadi sekitar 5 orang akan tetap tinggal untuk melayani sebagai pengawalnya. Brad mengalihkan pandangannya ke arah pria berpenampilan resmi yang sedang mendengarkan penduduk desa dengan seksama. Setelah mendengar penjelasan dari Brad, Ars sekarang mengerti. Ars dalam pikirannya sekarang dia hanya bisa menyerahkan tugas transportasi pada kelompok pedang perang dan mundur. Tetapi itu mungkin tampak tidak wajar. Jadi bagaimanapun, Ars hanya bisa kembali ke Ronstad dengan melakukan perjalanan bersama. Ars berbisik ke Ariane tentang melakukan perjalanan bersama mereka. Ariane balas berbisik setuju, karena Ars juga tidak bisa menggunakan senjata teleportasi di depan mereka. Ars lalu bertanya apakah mereka akan berangkat sekarang. Brad menjawab bahwa pekerjaan seperti ini tidak memakan banyak waktu sama sekali. Gerbang akan ditutup pada saat mereka tiba jika mereka berangkat ke kota sekarang. Tapi tidak perlu khawatir, karena Brad memiliki izin khusus untuk melewatinya. Brad memanggil ketuanya dan memberi isyarat agar kelompok itu mulai bergerak. Begitu perintah dikeluarkan, kedua gerobak dan pengawal bayaran mereka mulai bergerak. Ariane, Chiome, dan Ars mengambil tas mereka dan mengikuti mereka keluar dari desa. Mereka berhasil kembali ke kota setelah gelap tanpa masalah, hanya beristirahat sejenak untuk mengistirahatkan kuda-kuda di sepanjang jalan. Begitu lampu kota mulai terlihat, suasana seluruh tim transportasi tampak sedikit rileks. Gerbang kota ditutup seperti yang dikatakan Brad, tetapi tampaknya mereka telah bersiap untuk ini pada keberangkatan awal mereka. Dan mereka hanya perlu mengikuti beberapa prosedur untuk masuk kembali. Dengan itu, Brad memimpin kelompoknya menuju kastil Tuan dan berpisah dengan kelompok Ars. Masih ada cukup banyak orang di jalanan, banyak yang dengan penasaran menyaksikan sekelompok tentara bayaran yang mengawal gerobak yang penuh dengan laki-laki. Desas-desus sudah mulai terbang. Setelah melihat kelompok itu menghilang di kejauhan, Ars merentangkan tangan dan melirik ke arah Ariane. Ars senang akhirnya berhasil kembali. Ariane bergumam dengan pelan berkata cukup melelahkan, harus waspada sepanjang waktu. Bagi Ariane, kelompok itu cukup tanggap untuk kebaikan mereka sendiri. Chiome setuju dengan Ariane. Bagi Chiome sangat menyenangkan bisa bekerja sama dengan mereka. Tetapi mereka bisa menjadi lawan yang layak jika pernah menjadi musuh mereka.
Ars paham dengan apa yang dikatakan oleh Chiyome. Jadi karena itulah Ars berharap mereka bisa terus menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan kelompok pedang perak. Ariane dan Chiyome hanya terus memandangi kelompok yang kini jauh itu. Ponta yang selama ini duduk dengan tenang di atas kepala Ars tiba-tiba mulai mengibas-ngibaskan ekornya, maju mundur dan berteriak. Atau lebih tepatnya Ponta sudah lapar. Apalagi perut Ariane mulai keroncongan dan menutupnya dengan tangan dengan malu. Itu karena mereka hanya makan sekali saja waktu kembali ke kota. Dengan begitu Ars mengajak Ariane dan Chiyome untuk kembali ke Lalatoya dan makan malam. Ars berbalik dan mulai menuju ke arah rumah yang ditinggalkan. Sekarang setelah Ars pikir-pikir, ada sesuatu tentang kota ini yang berbeda dari biasanya malam ini. Saat mereka terus berjalan, Ars melirik ke arah Chiyome, menyadari dia juga memasang ekspresi aneh di wajahnya. Ars dengan suara rendah bertanya padanya. Chiyome menjawab kalau dia hanya saja merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai hanya pada batas indranya. Sudah ada di sana untuk sementara waktu. Ariane mengambil 2 kali tanggapan Chiyome, namun bahkan fokus ke arah yang ditunjukkan Chiyome. Dia sepertinya tidak menemukan apapun, tetapi hanya memiringkan kepalanya ke samping dengan bingung. Bahkan Chiyome hanya memiliki kesan samar tentang kehadirannya, tidak mampu memahami sifat aslinya. Mungkin itu mirip dengan tatapan yang Ars rasakan sebelumnya melalui kabut. Oh ya guys, bagi yang tidak tahu, Ars juga pernah merasakannya saat akan keluar dari Mangsion selepas berteleport dari Lalatoya. Dan ini terjadi ketika di pagi hari Ars akan pergi ke Serikat Tentara Bayaran untuk meminta bantuan untuk pemindahan para bandit. Namun karena tertutup kabut, jadi Ars mengabaikannya saja. Ars kemudian bertanya pada Ponta apakah dia merasakan sesuatu. Tapi Ponta hanya memiringkan kepalanya ke samping dan menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ars dalam pikirannya menduga kalau mereka mungkin dari kelompok lain yang ingin mengintai mereka. Karena jika mereka undead, Ariane, Chiyome, dan Ponta bisa langsung menyadarinya. Ya mungkin saja yang mengintai mereka cukup terampil, sehingga Chiyome tidak terlalu bisa menyadari keberadaannya. Pada saat ini juga Chiyome kehilangan keberadaan mereka. Chiyome berbalik dan melihat ke arah mereka datang, tapi dia menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam kekalahan. Ariane kembali menatapnya meminta maaf atas reaksi anehnya mungkin membuat mereka takut. Chiyome menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak khawatir karena dia juga tidak bisa mengejar jejak yang begitu samar. Karena Ars tidak tahu apakah ini baik atau buruk, Ars juga tidak bisa menyangka kalau mereka cukup mencolok di sini. Jadi Ars menyarankan ke depannya untuk lebih berhati-hati di kota. Apalagi sekarang Ponta sudah kelaparan. Jadi tidak ada gunanya memikirkannya sekarang dan Ars sarankan untuk kembali ke Lalatoya untuk mandi dan makan malam. Setelah diputuskan mereka bergegas kembali ke rumah kosong, di mana Ars menggunakan gerbang teleportasinya untuk kembali ke Lalatoya. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.